Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan membuat angin terlihat. Abu Nawas mendapat tantangan yang super aneh dari Raja Harun al-Rasyid. Mari kita saksikan ceritanya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kali ini aku punya tantangan yang sangat sulit untukmu. Aku ingin kau membuat angin terlihat. Bisakah kau melakukannya? Tantang Baginda dengan wajah meledek. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tantangan-tantangan aneh dari Raja hanya tersenyum. Yang mulia, itu tugas yang sangat sulit, tapi saya akan mencobanya. Beri saya waktu 1 hari untuk memikirkan caranya. Jawab Abu Nawas tenang. Raja Harun al-Rasyid setuju dan memberikan waktu 1 hari kepada Abu Nawas. Selama sehari penuh, Abu Nawas berpikir keras tentang bagaimana ia bisa membuat angin terlihat. Setelah merenung lama, ia menemukan ide cerdik yang akan membuat Raja terkejut. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kantong besar yang terbuat dari kain putih tipis. Raja Harun al-Rasyid melihat kantong itu dengan penasaran. Abu Nawas, apakah kau sudah menemukan cara untuk membuat angin terlihat? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Iya yang mulia, saya sudah menemukan caranya. Saya akan menunjukkan kepada Anda sekarang. Jawab Abu Nawas yakin. Abu Nawas kemudian membawa kantong itu ke halaman istana yang terbuka. Ia membuka kantong dan mulai mengibaskannya ke udara. Karena kantong itu terbuat dari kain putih tipis, setiap kali Abu Nawas mengibas, kantong itu mengembang dan terlihat jelas pergerakannya di udara. Yang mulia, lihatlah, inilah angin yang terlihat, kata Abu Nawas sambil terus mengibas-ngibaskan kantong itu. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau telah menemukan cara yang sangat pintar untuk menunjukkan angin. Aku sangat kagum dengan kecerdikanmu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Yang mulia, terkadang hal-hal yang tampak mustahil bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Saya senang bisa menghibur Anda. Raja Harun al-Rasyid mengangguk sambil tersenyum. Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku terkesan. Aku tidak pernah bosan dengan kecerdikanmu. Balas Baginda dengan masih tertawa. Kisah selanjutnya. Tebak-tebakan Raja. Abu Nawas kini dapat tebak-tebakan dari Raja Harun al-Rasyid yang bikin dia harus berpikir keras. Mari simak kisahnya. Raja Harun al-Rasyid sedang bosan dan ingin bermain tebak-tebakan dengan Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, hari ini aku ingin bermain tebak-tebakan denganmu. Aku akan memberikan sebuah tebak-tebakan yang sangat sulit, dan kau harus menjawabnya. Jika kau berhasil menjawab dengan benar, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika tidak, kau harus memberikan sesuatu padaku. Ucap Baginda menantang. Lagi-lagi Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, Baiklah, yang mulia. Saya siap bermain tebak-tebakan dengan Anda. Raja Harun al-Rasyid tersenyum lebar dan berkata, Dengarkan baik-baik, Abu Nawas. Tebak-tebakan ini sangat sulit. Apa yang selalu datang tetapi tidak pernah tiba? Abu Nawas terdiam sejenak, memikirkan jawaban dari tebak-tebakan itu. Ia tahu bahwa Raja Harun al-Rasyid suka memberikan pertanyaan yang rumit. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tersenyum dan berkata, Yang mulia, beri saya waktu untuk memikirkan jawabannya. Jawab Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid setuju dan memberikan waktu kepada Abu Nawas. Sepanjang hari, Abu Nawas berpikir keras tentang tebak-tebakan itu, dan ia pun akhirnya menemukan jawaban yang tepat. Abu Nawas kembali ke hadapan Raja dengan penuh percaya diri. Raja Harun al-Rasyid menatapnya dengan penasaran. Abu Nawas, apakah kau sudah menemukan jawabannya? Tanya Raja.
Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Iya Yang Mulia, saya sudah menemukan jawabannya. Sesuatu yang selalu datang tetapi tidak pernah tiba adalah besok." Raja Harun al-Rashid terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Jawabanmu sangat tepat. Aku sangat terkesan dengan kecerdikanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang Mulia, terkadang jawaban dari pertanyaan yang sulit bisa ditemukan dengan berpikir sederhana. Saya senang bisa menghibur Anda." Raja Harun al-Rashid mengangguk sambil tersenyum. "Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku kagum. Aku akan memberimu hadiah yang kau inginkan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang Mulia, hadiah terbesar bagi saya adalah bisa membuat Anda tertawa dan terhibur." Dan Baginda pun memberikan hadiah yang dijanjikan. "Ambillah ini hadiahmu. Aku yakin suatu saat kamu tidak bisa menjawab tantanganku," ucap Baginda sedikit menantang. Kisah selanjutnya. Rahasia jubah emas Abu Nawas. Ini cerita tentang seseorang yang bisa bikin hal sederhana jadi kelihatan luar biasa. Kali ini Abu Nawas punya trik menakjubkan tentang jubah emasnya. Bagaimana ceritanya? Mari sama-sama kita saksikan. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid mendengar kabar bahwa Abu Nawas memiliki sebuah jubah emas yang sangat indah dan berkilauan. Raja yang penasaran memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku mendengar kau memiliki sebuah jubah emas yang sangat indah. Bolehkah aku melihatnya?" tanya Raja penasaran. Abu Nawas pun tersenyum penuh misteri. "Yang Mulia, memang benar saya memiliki jubah emas yang sangat istimewa. Tapi, jubah ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang bijaksana dan jujur," jawab Abu Nawas penuh misteri. Raja Harun al-Rashid sangat penasaran dan ingin membuktikan kebijaksanaannya. "Baiklah, Abu Nawas, tunjukkan padaku jubah emas itu," ucap Raja yang semakin penasaran. Abu Nawas mengangguk. "Tentu Yang Mulia, saya akan membawanya ke istana besok pagi," jawab Abu Nawas dengan sedikit senyum. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kotak besar. Raja Harun al-Rashid tidak sabar untuk melihat jubah emas tersebut. "Abu Nawas, buka kotak itu dan perlihatkan jubah emasmu," kata Raja dengan penuh antusias. Abu Nawas membuka kotak itu dengan hati-hati dan mengeluarkan sebuah jubah yang sebenarnya biasa saja, terbuat dari kain tipis. Ia mengangkat jubah itu dengan penuh kehormatan. "Yang Mulia, inilah jubah emas yang saya maksud. Bukankah jubah ini sangat indah dan berkilauan?" tanya Abu Nawas sambil menunjukkan jubahnya. Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, menatap jubah yang tampak biasa saja. Namun, karena ia tidak ingin dianggap tidak bijaksana atau tidak jujur. "Ya Abu Nawas, jubah ini memang sangat indah dan berkilauan," ucap Baginda sedikit gugup. Para menteri dan penasihat yang hadir di istana juga tidak ingin terlihat bodoh di hadapan Raja. Mereka semua mulai memuji jubah tersebut. "Jubah yang luar biasa, sangat indah dan berkilauan. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa," jawab penasihat Raja yang lain. Abu Nawas tersenyum puas melihat semua orang terjebak dalam permainannya. "Yang Mulia, jubah ini memiliki kekuatan khusus. Siapapun yang memakainya akan merasa lebih bijaksana dan jujur," ucap Abu Nawas yang membuat penasaran. Raja Harun al-Rashid yang sangat ingin merasakan kekuatan jubah tersebut, segera memakainya. "Aku merasa lebih bijaksana dan jujur sekarang," kata Raja dengan bangga. Abu Nawas tersenyum. "Yang Mulia, saya senang jubah ini bisa membuat Anda merasa lebih baik. Tapi ingatlah, kebijaksanaan dan kejujuran tidak datang dari jubah, melainkan dari hati dan pikiran kita sendiri," ucap Abu Nawas tenang. Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau sungguh cerdik. Kau telah mengajarkanku pelajaran berharga dengan cara yang sangat lucu," ucap Raja malu-malu dan tersenyum. "Yang Mulia, saya senang bisa menghibur dan memberikan pelajaran yang berarti,"
Ucap Abu Nawas yang merasa berhasil sedikit memberi pelajaran berharga untuk raja. Kisah selanjutnya. Permintaan mustahil sang raja. Kali ini Abu Nawas harus menghadapi permintaan super aneh dari Raja Harun al-Rasyid. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan sebuah permintaan yang mustahil. Dia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku punya sebuah permintaan untukmu. Aku ingin kau membawa air laut ke istana tanpa menggunakan wadah apapun. Bisakah kau melakukannya?" Tantang raja. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tantangan dari raja hanya menjawab tenang. "Yang mulia, itu permintaan yang sangat sulit. Tapi, beri saya waktu 1 hari untuk memikirkan caranya," jawab Abu Nawas tenang. Raja Harun al-Rasyid setuju dan memberi waktu 1 hari kepada Abu Nawas. Sepanjang hari itu, Abu Nawas berpikir keras tentang bagaimana memenuhi permintaan mustahil raja. Setelah merenung lama, ia menemukan ide cerdik yang akan membuat raja terkejut. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah karpet besar yang digulung. Raja Harun al-Rasyid melihat karpet itu dengan penasaran. "Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" tanya raja heran. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. "Yang mulia, ini adalah cara saya untuk membawa air laut ke istana tanpa menggunakan wadah apapun. Silakan ikuti saya ke halaman istana," jawab Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid dan para penasihatnya mengikuti Abu Nawas ke halaman istana. Di sana, Abu Nawas membentangkan karpet itu di atas tanah. Kemudian, ia mulai mengajukan pertanyaan kepada raja. "Yang mulia, apakah karpet ini terlihat biasa saja?" tanya Abu Nawas. Raja mengangguk. "Ya, karpet ini terlihat biasa saja." Abu Nawas kemudian meminta raja untuk duduk di atas karpet itu. "Yang mulia, sekarang duduklah di atas karpet ini dan bayangkan bahwa Anda sedang duduk di tepi pantai." Raja Harun al-Rasyid duduk di atas karpet itu dan mulai membayangkan dirinya berada di tepi pantai. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Sekarang, yang mulia, tutup mata Anda dan bayangkan suara ombak yang tenang dan sejuknya angin laut." Raja Harun al-Rasyid menutup matanya dan mulai membayangkan suara ombak dan angin laut. Abu Nawas lalu berkata, "Yang mulia, bayangkan bahwa Anda bisa merasakan air laut yang menyentuh kaki Anda." Raja Harun al-Rasyid tersenyum sambil tetap menutup matanya. "Abu Nawas, aku bisa merasakan air laut yang dingin dan sejuk di kakiku." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Yang mulia, itulah air laut yang saya bawa ke istana tanpa menggunakan wadah apapun. Dengan imajinasi, kita bisa merasakan apa saja." Raja Harun al-Rasyid membuka matanya dan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau sungguh cerdik. Aku tidak menyangka kau akan menggunakan imajinasi untuk memenuhi permintaanku. Aku sangat terkesan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang mulia, terkadang cara terbaik untuk mengatasi permintaan mustahil adalah dengan menggunakan kekuatan pikiran dan imajinasi. Saya senang bisa menghibur Anda." Kisah selanjutnya. Kue yang tak pernah ada. Pernah ada seseorang yang mencari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kali ini Raja Harun al-Rasyid punya trik lucu dengan kue yang tidak pernah ada untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Mari kita simak ceritanya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya. Sang raja terkenal suka memberikan tantangan aneh kepada Abu Nawas, dan kali ini pun tak berbeda. "Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Aku ingin kau membawakan aku kue yang tidak ada," kata raja sambil tersenyum penuh arti. Abu Nawas mengerutkan kening, berpikir sejenak. Namun, dia tidak mau menunjukkan keraguan di hadapan raja. "Baiklah Baginda, beri aku waktu 1 hari," jawab Abu Nawas dengan tanpa ragu. Raja Harun al-Rasyid setuju, dan Abu Nawas segera pulang ke rumahnya. Sepanjang malam, dia berpikir keras. Keesokan paginya, dia datang kembali ke istana dengan senyum di wajahnya. "Aku telah membawa kue yang Baginda minta," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja Harun al-Rasyid mengangkat alisnya, tertarik. "Mana kue itu, Abu Nawas?"
Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak dari balik jubahnya dan menyerahkannya kepada raja. Dengan penuh antusiasme, raja membuka kotak tersebut. Tapi, alangkah terkejutnya dia ketika melihat kotak itu kosong. "Abu Nawas, ini kotak kosong. Di mana kuenya?" tanya raja, bingung. Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Baginda meminta kue yang tidak ada. Jadi inilah kue yang tidak ada, karena memang tidak ada kuenya." Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku tak pernah menyangka kau akan menemukan cara seperti ini. Baiklah, kau berhasil memenuhi tantanganku." Kisah selanjutnya. Misi menangkap bayangan. Abu Nawas pernah dapat misi yang mustahil dari Raja Harun al-Rashid untuk menangkap bayangan. Bagaimana dia mengatasinya? Mari kita simak ceritanya. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istananya. Dengan senyum lebar, sang raja memberikan perintah yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Aku ingin kamu menangkap bayanganmu sendiri dan membawanya ke hadapanku besok pagi." Abu Nawas yang terkenal cerdik hanya tersenyum. Dia tahu ini adalah tugas yang mustahil, tapi dia tidak mau mengecewakan raja. Abu Nawas kembali ke rumah dengan berpikir keras tentang bagaimana caranya menangkap bayangan. Di rumah, Abu Nawas melihat anak-anak bermain di halaman. Mereka tertawa dan berlari-lari, bayangan mereka ikut menari di tanah. Saat itu juga ide cemerlang muncul di benaknya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa karung besar. Raja Harun al-Rashid menyambutnya dengan penuh penasaran. "Abu Nawas, apakah kamu berhasil menangkap bayanganmu?" tanya raja. Abu Nawas mengangguk dengan yakin. "Tentu, Yang Mulia. Bayanganku ada di dalam karung ini." Raja tidak percaya dan memerintahkan pengawal untuk membuka karung tersebut. Ternyata, di dalam karung hanya ada banyak lubang besar. "Apa ini, Abu Nawas?" "Ini hanya karung penuh lubang," seru raja dengan heran. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Yang Mulia, bayangan hanya bisa terlihat jika ada cahaya. Maka, bayanganku telah berhasil aku masukkan ke dalam karung ini. Namun, begitu karung ini terbuka dan terkena cahaya, bayangannya melarikan diri melalui lubang-lubang itu." Raja Harun al-Rashid tertegun sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik. Kamu selalu punya cara untuk mengatasi setiap tugas yang kuberikan, bahkan yang tampaknya mustahil sekalipun." Sejak hari itu, raja semakin menghargai kecerdikan Abu Nawas dan seringkali memanggilnya untuk mengatasi berbagai masalah di istana. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.